Halo semua, perkenalkan nama saya Megawati Sundara Putri dari kelas OA 10. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas mengenai 3 model manajemen strategi yang terdiri dari fase strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Kali ini, saya akan mengulas mengenai model yang terakhir, yaitu strategi evaluation. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi evaluasi strategi. Evaluasi strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi menjadi alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Tujuannya untuk melihat faktor-faktor baik secara internal ataupun secara eksternal dari sisi perusahaan. Ada 3 kegiatan utama dalam mengevaluasi strategis, diantaranya 1. Mengkaji ulang berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan perumusan strategi yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Mengukur kinerja saat ini. 3. Melakukan upaya perbaikan terhadap kekurangan kinerja sebelumnya demi keberhasilan di masa depan. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai Rummel Criteria for Evaluating Strategies, di mana nantinya meliputi 4 poin, yaitu yang pertama ada konsistensi, consonance, visibility, dan yang terakhir ada advantage. Konsistensi merupakan sebuah strategi yang tidak boleh menyajikan tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Konflik organisasi dan pertengkaran antar departemen seringkali merupakan gejala gangguan manajerial. Tetapi masalah ini juga bisa menjadi tanda inkonsistensi strategis. Maka dari itu, konsistensi menjadi elemen yang perlu diperhatikan serta diterapkan pada saat melakukan evaluasi bisnis. Berikutnya ada consonance, di mana kesesuaian mengacu pada kebutuhan ahli strategi untuk memeriksa serangkaian tren, serta tren individu dalam mengevaluasi strategi. Sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahan kritis yang terjadi di dalamnya. Visibility membahas mengenai sebuah strategi yang tidak boleh membebani sumber daya yang tersedia atau menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Dalam mengevaluasi sebuah strategi, penting untuk memeriksa apakah suatu organisasi telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi yang diberikan. Dan berikutnya ada advantage. Advantage membahas keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Di samping itu, Rummel telah mengidentifikasikan menjadi 3 elemen yang menciptakan keunggulan kompetitif. Di antaranya adalah yang pertama, sumber daya yang unggul, 2, keterampilan yang unggul, dan yang ketiga ada posisi yang unggul. Kemudian ada strategi evaluation framework yang terdiri dari 3. Pertama, ada review, yaitu melakukan peninjauan kembali mengenai penerapan dasar-dasar strategi yang telah melekat pada perusahaan. Kedua, measure, yaitu melakukan pengukuran dengan membandingkan kemajuan yang direncanakan. Ketika alat ukur yang tepat tersedia, maka proses evaluasi secara tidak langsung akan bisa menjadi jauh lebih sederhana. Terakhir ada korektif, yaitu melakukan tindakan korektif yang sepenuhnya merombak seluruh rencana strategis. Hal ini nantinya untuk membuat strategi manajemen dalam bisnis menjadi lebih pasti dan yakin untuk dapat mencapai tujuan masa depan. Dan selanjutnya, di era informasi dalam globalisasi membuat banyak perusahaan berada pada lingkungan bisnis yang kompleks dan kompetitif. Situasi bisnis yang dinamis menuntut para pemimpin dan juga jajaran manajemen di sebuah perusahaan melakukan pengukuran kinerja yang dapat mengetahui keadaan dan posisi perusahaan. Yang dimana untuk membahas dari sisi gambaran, tentunya kita akan melihat bagaimana kinerja perusahaan ini tuh dapat menjembatani strategi dan implementasi strategi perusahaan. Oleh karena dibutuhkan alat eksekusi strategi yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pendekatan balance scorecard digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan sasaran strategis sebuah perusahaan ke dalam serangkaian aktivitas kerja yang saling terkait dan juga memiliki hubungan sebab akibat yang dapat diukur
dan dipantau untuk memastikan tujuan strategis perusahaan dapat tercapai. Konsep Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton terdiri dari dua indikator utama, yaitu Lagging Indicator dan Leading Indicator. Lagging Indicator adalah indikator akibat, merupakan ukuran yang teridentifikasi setelah sesuatu terjadi, yang memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan Leading Indicator adalah indikator sebab, berisi inisiatif-inisiatif atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian Lagging Indicator. Melalui dua indikator inilah, Balance Scorecard memungkinkan perusahaan menyeimbangkan hasil dengan penggerak kinerja. Komponen perspektif dalam Lagging Indicator meliputi aspek finansial dan juga customer, sedangkan Leading Indicator meliputi internal business process dan learning and growth. Selanjutnya membahas mengenai peran dan manfaat dari penerapan evaluasi strategi pada bisnis, yaitu yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. 2. Untuk memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. 3. Guna mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Dan yang terakhir ada membantu menghadapi perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah, dan pesaing-pesaing baru juga bermunculan. Demikian pemaparan dari saya mengenai evaluasi strategis bisnis. Terima kasih.